Kerjasama bagi kemuliaan Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 5. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, oh betapa indahnya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Persatuan yang ditandai dengan adanya kerjasama untuk mencapai tujuan Tuhan adalah berkenan kepadanya. Kerjasama membuahkan mujizat yang dapat membuka mata dunia untuk melihat kemuliaan Tuhan. Orang percaya tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, melainkan bergandengan tangan demi penuntasan amanat agung Kristus. Yesus melihat iman mereka, menunjukkan kekuatan kerjasama yang menarik hatinya, yaitu adanya sebuah persekutuan yang berjuang untuk mempersembahkan satu jiwa agar mengalami kesembuhan jasmani tetapi juga pemulihan rohani. Markus 2 ayat 1-12 mencatat perjuangan tim yang solid demi sesuatu yang bernilai kekal dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Beberapa hal ini memberi pelajaran berharga bagi kita. 1. Dasar kerjasama mereka untuk membawa jiwa kepada Tuhan. 2 hal yang mendasari tindakan mereka. Pertama, iman kepada Yesus. 4 orang yang tidak diketahui namanya ini meyakini bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan teman mereka yang lumpuh. Kemungkinan mereka sudah percaya dan mengenal Yesus dan tahu bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Karena ini bukan kali yang pertama Yesus datang ke Kapernaum. Ayat 1. Lebih jelas lagi bahwa Yesus secara khusus melihat iman mereka. Ayat 5. Kedua, hati yang dipenuhi belas kasihan. Selain dari keyakinan akan kuasa Tuhan, mereka pun memiliki hati yang dipenuhi dengan belas kasihan dari Tuhan. Dan kasih yang mereka miliki ini adalah kasih yang nyata, bukan hanya perkataan belaka. Mereka menggotong orang lumpuh. Mereka berusaha untuk membawa orang lumpuh itu agar bertemu Yesus. 2. Cara kerjasama mereka untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Kerjasama yang dilakukan oleh keempat orang saudara ini adalah kerjasama yang luar biasa. Pertama, mereka sehati. Kesehatian tentu menjadi ciri pertama yang dimiliki oleh keempat orang ini. Mereka haruslah sepakat untuk membawa orang yang sakit itu kepada Tuhan. Pastilah mereka memiliki kerinduan yang sama atau tujuan yang sama agar orang sakit itu mengalami pemulihan. Kedua, mereka sama-sama bekerja. Dalam bekerja sama, keempat orang ini sama-sama bekerja. Semua orang memiliki peran yang sangat penting dalam peristiwa ini. Apabila ada satu orang saja yang tidak mau bekerja, maka ini akan menjadi penghambat orang lumpuh ini memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Orang yang sama-sama bekerja belum tentu bisa bekerja sama, tetapi orang yang bekerja sama pastilah sama-sama bekerja. Ketiga, mereka pantang menyerah. Keempat orang ini adalah orang-orang yang gigih, tidak gampang putus asa. Ketika mereka membawa orang lumpuh tersebut kepada Yesus, mereka mengalami kendala bahwa tempat di mana Yesus berada sudah dipenuhi oleh orang banyak, sehingga tidak ada tempat untuk mereka masuk. Mereka tidak menyerah. Mereka membawa orang lumpuh itu ke atas atap dan menurunkan orang lumpuh itu dari sana. Kegigihan mereka membuat tujuan mereka tercapai. 3. Akibat mereka bekerja sama untuk membawa jiwa kepada Tuhan. 3 akibat yang terjadi dari kerjasama mereka. Pertama, orang lumpuh disembuhkan. Apa yang dirindukan oleh keempat orang ini terjadi. Teman atau kerabat mereka yang lumpuh menjadi sembuh. Ia dapat bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya, menunjukkan kesembuhan total hingga memiliki kekuatan baru. Inilah mujizat kesembuhan fisik yang Yesus lakukan bagi mereka yang percaya. Kedua, orang lumpuh itu memperoleh pengampunan dosa. Walaupun menjadi pertanyaan yang tajam dari para ahli Taurat, kemahakuasaan Tuhan Yesus sebagai anak Allah dinyatakan, yaitu dapat mengampuni dosa. Masalah terbesar dalam hidup bukanlah sakit penyakit, tetapi dosa, dan Tuhan Yesus sanggup menyelesaikannya. Ketiga, orang banyak memuliakan nama Tuhan. Melihat peristiwa ini, semua orang yang ada di sana menjadi takjub, dan mereka semua memuliakan Allah dan berkata,
yang seperti ini belum pernah kita lihat. Sahabat Iktus, menjalin kerjasama hendaknya menjadi ciri khas kita sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Tentunya kerjasama untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal, yang berkaitan dengan keselamatan jiwa. Gereja tidak bisa berpangku tangan melihat jutaan jiwa yang belum pernah mendengar kabar baik di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana kita menjadi percaya karena ada orang yang berdoa dan menuntun kita datang kepada Kristus, tugas itu pula yang seharusnya kita lakukan saat ini. Saya tidak boleh menyerah untuk mempersembahkan jiwa kepada Tuhan, meski saya menyadari hal ini tidak mudah. Saya akan menghadapi banyak tantangan, kekerasan hati manusia, perkataan orang yang melemahkan, dan bahkan saya harus tetap berkomitmen mencapai tujuan itu, meski harus membayar harga dengan memanjat tembok dan membuka atapnya. Saya tidak bisa mengerjakan ini sendirian, bukan lagi saya, tetapi kita yang mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah iman saya terwujud dalam belas kasihan saya terhadap jiwa yang membutuhkan Yesus? Bagaimana cara saya membangun kerjasama dengan orang percaya lain untuk membawa satu jiwa kepada Tuhan? Apa yang dapat saya saksikan ketika saya bekerja sama dengan orang percaya lain dan membawa jiwa kepada Tuhan? Tuhan Yesus bersama para sahabat rohani saya bersedia untuk memikirkan dan mengusahakan secara maksimal hal-hal yang bernilai kekal dan membawa kemuliaan-Mu. Beri kepada saya hati yang penuh belas kasih ilahi, melihat jiwa yang lumpuh secara jasmani dan rohani. Beri saya kegigihan yang pantang menyerah meski melalui atap, demi membawa satu jiwa kepadamu. Saya memerlukan sahabat rohani yang sedia bekerja sama hingga mujizat-Mu terjadi dan banyak orang yang memuliakan-Mu, Yesus. Amin. Sediakah kita melewati atap demi keselamatan satu jiwa? Kristuslah